Kabut di Puncak Arjuna. Sebuah kisah yang tidak semua pendaki mau ceritakan. Gunung tidak pernah memanggil semua orang, tapi ia selalu tahu siapa yang tidak akan kembali. Bagian pertama, sebelum kaki melangkah. Bab 1, rombongan yang terlalu percaya diri. Jumat malam, pukul 21.47. Basecamp Tretes ramai seperti biasa. Pendaki dari berbagai kota berdatangan dengan carrier berwarna-warni, boots baru yang masih kaku, dan semangat yang menyala-nyala seperti kompor portabel yang baru dinyalakan. Di sudut parkiran, sebuah mobil Avanza hitam berhenti. Pintu geser terbuka, dan keluarlah 5 orang yang langsung menarik perhatian pendaki lain, bukan karena perlengkapannya yang bagus, tapi karena suaranya yang terlalu keras untuk malam yang seharusnya tenang. Bagas, 23 tahun, tinggi, berambut cepak, berbicara paling keras di antara semua. Ini pendakian ketiganya. Dan karena itu ia merasa tahu segalanya. Rena, 22 tahun, pacar Bagas, pertama kali naik gunung. Sepatunya bukan sepatu gunung, itu sepatu sneakers putih yang ia beli kemarin karena kasihan kalau solnya kotor. Bagas bilang tidak apa-apa. Rena percaya. Dion, 24 tahun, fotografer amatir yang sudah membawa 3 kamera, 2 tripod, dan baterai cadangan lebih banyak dari bekal makanannya. Prioritasnya jelas, konten dulu, keselamatan nanti. Mita, 21 tahun, teman kuliah Rena. Tenang, sedikit berbicara, dan dari semua orang di rombongan ini, ia satu-satunya yang sudah membaca artikel tentang jalur Arjuna 3 hari sebelumnya. Tapi suaranya terlalu kecil untuk didengar Bagas. Dan yang terakhir, yang keluar paling lambat dari mobil, yang berdiri sebentar di luar memandang ke arah gelap yang memanjang ke atas. Aryo, 23 tahun. Pendaki berpengalaman. 7 gunung sudah ia tapaki. Dia yang sebenarnya tidak ingin ikut rombongan ini dari awal. Gas, aku nggak yakin ini timing yang bagus, kata Aryo tadi siang, ketika Bagas menelepon memaksanya ikut. Perakiraan cuaca bilang ada pergerakan awan yang tidak normal di atas Arjuna hari-hari ini. Halah, yo. Kamu terlalu parno. Aku udah 3 kali ke sana, gak pernah ada masalah. Justru itu yang aku khawatir, Gas. Gunung bukan tempat yang bisa diajak terbiasa. Tapi Aryo tetap datang. Karena Mita ada di rombongan itu. Dan entah sejak kapan, ada sesuatu di hatinya yang tidak bisa membiarkan Mita pergi ke tempat berbahaya tanpa ada orang yang benar-benar paham. Di loket registrasi, petugas basecamp, seorang bapak berusia 50 tahunan dengan wajah seperti kulit kayu yang sudah lama kena hujan, memandang rombongan itu dengan tatapan yang sulit dibaca. 5 orang? Tanyanya. Iya, Pak, jawab Bagas ceria. Bapak itu menuliskan sesuatu. Kemudian, tanpa mengangkat kepala, berkata pelan, mulainya besok pagi saja. Jangan malam. Bagas tertawa kecil. Gak apa-apa, Pak. Kita udah biasa jalan malam. Bapak itu akhirnya mengangkat kepala. Menatap Bagas dengan mata yang aneh. Bukan marah. Bukan khawatir. Tapi seperti seseorang yang sudah tahu akhir cerita sebelum cerita dimulai. Silakan, katanya akhirnya. Datar. Sambil menyerahkan formulir registrasi. Aryo, yang berdiri paling belakang, memerhatikan bapak itu. Dan bapak itu, seolah merasakan tatapan itu, menoleh ke arah Aryo sedetik. Tidak lebih. Tapi dalam sedetik itu, Aryo merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Seperti peringatan yang disampaikan bukan lewat suara, tapi lewat getaran di tulang. Ia menelan ludah. Dan mengikuti rombongannya masuk ke jalur gelap. Bab 2, jalur pertama dan tanda yang diabaikan. Pukul 22.30. Mereka masuk jalur. Awalnya, seperti semua pendakian, menyenangkan. Senter menyala, suara tawa bergantian dengan suara napas. Dion sudah memulai video untuk konten Instagramnya. Bagas berjalan paling depan dengan langkah percaya diri. Indah ya, yo, kata Mita pelan, berjalan di sebelah Aryo. Aryo mengangguk. Melihat ke atas, langit malam itu bersih. Bintang-bintang terlihat jelas. Tapi di horizon, di balik puncak yang tidak bisa mereka lihat dari sini, ada sesuatu yang mengganggu. Awan. Terlalu diam untuk jadi awan biasa. Seperti awan yang menunggu. Mita, kata Aryo pelan.
HM? Kalau nanti aku bilang kita harus turun, langsung turun. Jangan tanya kenapa. Oke? Mita menatapnya. Matanya serius. Kamu ngerasain sesuatu? Belum. Tapi aku ingin kamu janji dulu. Mita diam sebentar. Kemudian mengangguk. 1,5 jam berjalan, dan tanda pertama datang. Seekor burung, Aryo tidak bisa memastikan jenisnya dalam gelap, terbang sangat rendah, hampir menyerempet kepala Dion yang sedang merekam. Anjir! Dion melompat. Hampir jatuh. Burung apa itu? Burung malam biasa, kata Bagas, tertawa. Burung malam tidak terbang serendah itu, kata Aryo pelan. Gak usah yang aneh-aneh, yo, potong Bagas. Jalan terus. Tapi Rena, yang berjalan paling belakang, menarik lengan baju Mita. MIT, itu tadi kenapa ya matanya merah? Mata burungnya? Iya. Mita tidak langsung menjawab. Aryo yang mendengar percakapan itu memilih diam. Tapi langkahnya sedikit lebih waspada dari sebelumnya, tanda kedua, di kilometer ketiga. Mereka melewati sebuah pohon besar, pohon yang tidak asing bagi Aryo, karena ia pernah lewat sini 2 tahun lalu. Pohon itu dulu lurus. Besar. Kokoh. Sekarang pohon itu miring. Condong ke jalur, seperti seseorang yang membungkuk untuk melihat lebih dekat siapa yang lewat. Dan di batangnya, ada goresan-goresan yang tidak mungkin dibuat oleh hewan. Bukan aksara yang bisa dibaca. Tapi polanya terlalu teratur untuk disebut acak. Aryo menerangi goresan itu dengan senternya sebentar. Kemudian mematikan senter dan meneruskan jalan. Apa itu? Bisik Mita. Tidak penting, jawab Aryo. Tapi nada suaranya mengatakan hal yang sebaliknya. Bab 3, Pos 1 dan cerita Pak Warno. Pukul 00.15. Mereka tiba di pos 1. Ada 1 orang duduk di sana. Sendirian. Di depan api kecil yang hampir padam. Lelaki tua, memakai jaket coklat yang warnanya sudah pudar, dengan carrier lama yang ditaruh di sampingnya. Wah, ada kakek-kakek sendirian, bisik Dion, sudah mengarahkan kamera. Aryo menyentuh lengan Dion. Menggeleng pelan. Mereka menyapa lelaki tua itu. Namanya Pak Warno, katanya, pendaki dari Malang, sudah 30 tahun naik turun gunung-gunung di Jawa. Bagas langsung akrab, duduk di sebelahnya, bicara tentang pengalamannya sendiri seperti biasa. Tapi Pak Warno tidak banyak bicara. Ia lebih banyak menatap api yang hampir padam. Di satu titik, ketika Bagas sedang cerita tentang pendakian keduanya, Pak Warno tiba-tiba memotong. Kamu pernah dengar tentang Watu Gedhong? Bagas berhenti. Apa itu? Batu besar di jalur atas. Sebelum punggungan terakhir. Pak Warno tidak mengangkat matanya dari api. Kata orang, batu itu penjaga. Kadang ia mempersilakan. Kadang tidak. Maksudnya? Tanya Rena, sudah tidak nyaman. Maksudnya? Pak Warno akhirnya mengangkat kepala. Menatap mereka satu persatu. Tidak semua yang naik cocok untuk sampai. Keheningan jatuh di antara mereka. Bagas tertawa. Keras. Sedikit memecah keheningan. Pak Warno, kita bukan orang pertama yang naik Arjuna. Santai aja. Pak Warno tidak ikut tertawa. Anak yang terakhir tertawa seperti itu, katanya pelan, sekarang namanya ada di papan di kantor SAR Malang. Tidak ada yang tertawa setelah itu. Aryo menatap Pak Warno. Pak, menurut Bapak malam ini aman? Pak Warno menatapnya. Lama. Kamu yang seharusnya tahu jawabannya, kata Pak Warno. Kamu yang punya mata untuk melihat. Aryo tidak bisa menjawab itu. Mereka istirahat 30 menit. Ketika mereka bersiap melanjutkan perjalanan dan menoleh ke tempat Pak Warno duduk, lelaki tua itu sudah tidak ada. Api di depannya sudah padam sama sekali. Tidak ada abu yang terbawa angin. Tidak ada bekas orang pergi. Rena memegang tangan Bagas erat. Gas, dia kemana? Bagas mencari-cari dengan senternya. Tidak ada siapapun. Mungkin turun, kata Bagas. Tapi suaranya sudah tidak setegar sebelumnya. Bagian kedua, ketika gunung berubah.
Bab 4, Jalur yang berbeda. Pukul 1.40. Mereka di antara pos 1 dan pos 2. Dan sesuatu yang tidak bisa langsung dijelaskan mulai terjadi. Jalurnya berubah. Bukan berubah secara dramatis. Tidak ada jalan yang tiba-tiba berbelok ke jurang. Tapi Aryo, yang hafal karakter jalur ini dari 2 tahun lalu, mulai merasakan bahwa sesuatu tidak sesuai dengan yang ia ingat. "Gas, tunggu," kata Aryo. Bagas berhenti. "Kenapa?" "Kita terlalu ke kanan. Harusnya jalurnya lurus." "Yo, aku udah 3 kali ke sini." "Aku tahu, Gas. Tapi aku juga pernah ke sini. Dan yang aku ingat, pohon pinus dengan cabang berbentuk Y itu harusnya ada di kiri kita, bukan di kanan." Semua orang berhenti. Menyinari sekitar dengan senter masing-masing. Pohon pinus dengan cabang berbentuk Y. Ada di kanan. "Kita belok di mana tadi?" tanya Mita pelan. Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Karena tidak ada yang sadar ada persimpangan. "Kita balik," kata Aryo. "Balik kemana?" "Kita nggak tahu dari mana kita beloknya." Suara Dion mulai tinggi. "Tenang," kata Aryo, mengangkat tangan. "Kompas dulu. Puncak harusnya di arah itu," ia menunjuk. "Kita ikuti kemiringan tanah ke atas, cari jalur utama." "Aryo benar," kata Mita. Bagas menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, ekspresi percaya dirinya goyah sedikit. "Oke. Kamu pimpin." Selama 20 menit berikutnya, mereka berjalan dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Hening karena memang malam dan sedang fokus berjalan. Sekarang, hening karena semua orang sedang menahan sesuatu di dalam dada. Rena berjalan sangat dekat dengan Bagas. Tangannya tidak lepas dari lengan pacarnya itu. Dion tidak lagi merekam. Kameranya sudah masuk ke dalam ransel. Mita berjalan di sebelah Aryo. Dan Aryo berterima kasih untuk itu, bukan karena ia takut, tapi karena ada sesuatu dalam ketenangan Mita yang membuat pikirannya lebih jernih. Mereka menemukan jalur utama. Semua orang menghela napas lega. Tapi Aryo tidak ikut lega sepenuhnya. Karena ia tahu, jalur utama adalah jalur yang aman. Tapi apa yang membuat mereka keluar dari jalur tadi masih belum jelas. Dan apapun yang melakukannya mungkin masih ada di sekitar mereka. Bab 5, Suara di kiri jalur. Pukul 2.55. Mereka baru saja melewati satu tanjakan panjang yang membuat Rena harus berhenti 3 kali untuk mengatur napas. Sneakers putihnya sudah tidak putih lagi, coklat lumpur sampai ke tumit. Mereka duduk istirahat di batu datar yang cukup lebar. Keheningan malam. Angin yang lebih dingin dari tadi. Dan kemudian, suara. Bukan suara angin. Bukan suara hewan yang bisa Aryo identifikasi. Suara seperti seseorang berjalan di atas daun-daun kering, tetapi dari arah yang tidak ada jalurnya. "Kalian dengar itu?" bisik Rena. Tidak ada yang menjawab. Tapi semua orang mendengar. Suara itu bergerak. Dari kiri ke kanan. Pelan. Teratur. Seperti langkah kaki seseorang yang tidak sedang terburu-buru. "Mungkin pendaki lain," kata Bagas, lebih berbisik dari biasanya. "Tidak ada jalur di sana," kata Aryo pelan. "Binatang?" "Binatang tidak berjalan seperti itu." Suara itu berhenti. Keheningan yang datang setelah suara itu berhenti terasa lebih berat dari keheningan biasa. Seperti udara yang tiba-tiba menjadi lebih padat. "Jangan sorotkan senter ke sana," kata Aryo. Dion yang sudah mengangkat senter, menurunkannya kembali. "Kenapa?" bisik Dion. "Karena kadang di gunung, ada hal-hal yang lebih baik kita tidak lihat dan tidak ingin dilihat." Tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Mereka diam selama 3 menit penuh. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Kemudian Aryo berdiri. Pelan. Tanpa suara. "Kita jalan. Sekarang." Tidak ada yang protes. Mereka berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Rena hampir tersandung 2 kali tapi tidak mengeluh. Dion tidak mempermasalahkan apapun. Bahkan Bagas yang selalu punya komentar untuk semua hal berjalan tanpa sepatah kata. Dan selama 10 menit berikutnya, suara itu mengikuti. Dari kejauhan.
Selalu di kiri jalur. Selalu sejajar dengan langkah mereka. Aryo tahu. Mita tahu. Mungkin semua orang tahu. Tapi tidak ada yang mengatakan apapun tentang itu. Bab 6, Pos 2 dan Malam yang Menggantung. Pukul 3.30. Pos 2. Tidak ada pendaki lain di sana. Hanya shelter kayu kecil yang atapnya sudah mulai lapuk, dan sebuah papan penunjuk arah yang setengah tiangnya sudah miring. Mereka mendirikan tenda kecil, untuk berlima, agak sempit, tapi tidak ada yang komplain. Malam ini, sempit terasa lebih aman dari luas. Rena langsung masuk ke dalam sleeping bag, membelakangi semua orang, pura-pura tidur. Tapi Aryo bisa melihat bahwa bahunya sesekali bergerak. Ia menangis diam-diam. Dion duduk di luar tenda, menatap layar kameranya. Scrolling footage yang ia ambil dari awal pendakian. Wajahnya berubah ketika ia berhenti di satu footage. "Yo," panggilnya pelan. Aryo keluar. Dion menyerahkan kamera itu tanpa berkata apa-apa. Di layar, footage yang diambil Dion ketika mereka melewati pohon yang miring tadi. Waktu tempnya menunjukkan itu diambil saat semua orang berjalan melewatinya. Tapi di background footage itu, di antara pepohonan gelap yang tersorot sedikit cahaya senter. Ada siluet. Tegak. Tidak bergerak. Proporsinya tidak seperti siluet manusia biasa. Terlalu tinggi. Terlalu tegak. Dan kepalanya sedikit miring ke satu sisi, seperti sesuatu yang sedang memperhatikan dengan sangat seksama. Aryo mengembalikan kamera. Tidak berkata apa-apa. "Yo," bisik Dion. "Hapus footage itu." "Tapi ini bisa." "Dion." Aryo menatapnya. "Serius?" "Hapus. Sekarang." Dion menelan ludah. "Menghapus." Mita duduk di bawah tiang shelter, membungkus dirinya dengan jaket tebal. Ketika Aryo duduk di sebelahnya, ia tidak kaget. "Kamu sudah lihat sesuatu?" kata Mita. "Bukan pertanyaan. Kalau aku bilang iya, kamu akan baik-baik saja. Kalau kamu bilang tidak, aku tidak akan percaya." Aryo menghela napas. Gunung ini sedang tidak dalam kondisi ramah. Aku tidak bisa jelaskan lebih dari itu. Tapi aku perlu kalian semua untuk melakukan persis apa yang aku bilang besok. Termasuk Bagas? Terutama Bagas. Mita mengangguk pelan. Kemudian, setelah hening sebentar. "Aryo, kenapa kamu ikut? Padahal dari awal kamu tidak mau?" Aryo menatap langit malam. Bintang-bintang masih ada. Tapi awan yang dilihatnya dari bawah tadi sudah semakin dekat ke puncak. Karena ada orang yang perlu dijaga. Mita tidak menjawab. Tapi tangannya, yang sedang memeluk lutut sendiri, bergerak sedikit ke arah Aryo. Cukup dekat. Tidak sampai menyentuh. Tapi cukup untuk dirasakan kehangatannya. Bagian ketiga, puncak dan harganya. Bab 7, Subuh yang Berbohong. Pukul 4.45. Langit mulai kelabu di timur. Subuh datang perlahan, dan dengan datangnya subuh, ketakutan malam itu terasa seperti mimpi yang mulai memudar. Bagas sudah ceria lagi. Sudah memasak mie instan dan berteriak membangunkan semua orang dengan nada yang terlalu keras untuk subuh hari di gunung. Rena keluar dari tenda dengan mata yang masih sedikit bengkak, tapi sudah tersenyum. Dion sudah memegang kamera lagi, mengambil gambar matahari terbit yang mulai mengintip dari balik awan. Dan awan itu, Aryo menatapnya dari tepi shelter. Mita datang berdiri di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh. "Seperti apa menurutmu?" "Buruk," kata Aryo pelan. "Awan itu gerak ke sini. Cepat. Mungkin 3 jam lagi sampai di ketinggian kita. Kita seharusnya turun?" "Idealnya, iya. Tapi Bagas tidak akan mau mendengar itu pagi ini." Seolah mendengar namanya disebut, Bagas muncul di belakang mereka dengan wajah yang sudah bersemangat. "Oke guys. Target kita puncak jam 8 pagi. Aryo, dari sini berapa lagi?" Aryo menoleh. Menatap Bagas. "Gas, lihat ke atas." Bagas melihat ke arah yang Aryo tunjuk. Awan. Gelap. Bergerak. "Itu cuma awan biasa, Yo,"
Puncak Arjuna selalu berkabut. Itu bukan kabut biasa, gas. Kamu terlalu hati-hati. Kalau orang kayak kamu yang pimpin pendakian, gak ada yang pernah sampai puncak. Aryo menahan diri. Gas, aku tidak butuh sampai puncak untuk merasa berhasil. Tapi aku butuh semua orang di sini kembali ke bawah dengan selamat. Dan kita akan selamat. Ayo. Bab 8, Watu Gedhong. Pukul 6.20. Mereka sudah di atas pos 2. Jalur semakin terjal. Rena semakin sering meminta berhenti. Sneakersnya sudah membuat kakinya lecet di beberapa bagian. Aryo bisa melihat dari caranya berjalan. Tapi ketika ia menawarkan plester, Rena menggeleng sambil tersenyum dipaksakan. Gak apa-apa, yo. Tanggung. Tanggung. Kata yang paling sering membawa orang ke situasi yang tidak seharusnya. Dan kemudian mereka melihatnya. Watu Gedhong. Persis seperti yang Pak Warno ceritakan. Batu besar. Sangat besar untuk ukuran batu di jalur gunung. Setinggi mungkin 2 meter lebih, permukaan ratanya menghadap jalur seperti pintu yang sengaja dipasang. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Hanya batu. Tapi ketika mereka mendekat, Aryo merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan di bagian jalur manapun sebelumnya. Hening. Bukan hening karena tidak ada suara. Tapi hening yang aktif, seperti semua suara di sekitar itu sengaja dimatikan. Angin yang tadinya ada, tidak ada. Suara serangga yang selalu menemani pendakian, tidak ada. Semua orang berhenti tanpa ada yang menyuruh. Kenapa sepi banget? Bisik Rena. Tidak ada yang menjawab. Dion perlahan mengangkat kamera. Menekan tombol record. Kamera mati. Loh? Dion mencoba lagi. Mati. Baterainya masih penuh tadi. HP kalian? Tanya Aryo. Bagas mengecek. Mati. Padahal tadi 60%. Satu persatu mengecek. Semua handphone mati. Hanya jam tangan analog Aryo yang masih bergerak. Aryo berdiri menghadap batu besar itu. Diam sebentar. Kemudian, dengan gerakan yang membuat semua orang memandangnya heran, ia memberi anggukan kecil ke arah batu itu. Seolah menyapa. Seolah meminta izin. Angin datang kembali. Suara serangga muncul lagi. Bagas membuka mulut untuk berkata sesuatu, ditutup kembali ketika menatap ekspresi Aryo. Mereka melewati Watu Gedhong. Ketika sudah 10 meter di baliknya, handphone semua orang menyala kembali. Kamera Dion bisa digunakan lagi. Tidak ada yang berkomentar. Bab 9, Summit dan Bayaran yang Tidak Terduga. Pukul 7.55. Mereka tiba di puncak. Dan terlepas dari semua yang sudah terjadi dalam semalam, terlepas dari semua ketakutan dan suara dan siluet dan batu yang membisu, puncak itu indah. Sangat indah, lautan awan di bawah, matahari yang baru beberapa derajat naik dari horizon, angin yang dingin tapi bersih, dan di kejauhan, siluet gunung-gunung lain, Welirang, Penanggungan, dan jauh di sana, Semeru yang selalu punya kisahnya sendiri. Rena menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, karena terlalu indah untuk ditahan. Bagas memeluknya dari belakang, wajahnya puas dan lega. Dion merekam ke segala arah dengan mata berkilat-kilat. Dan Aryo. Aryo berdiri di tepi yang aman, memandang lautan awan itu, dengan Mita di sebelahnya. Terima kasih sudah ikut, kata Mita pelan. Terima kasih sudah bikin aku mau ikut. Mita tertawa kecil. Pertama kalinya dalam semalam ia tertawa dengan sungguhan. Dan suara tawa itu, di puncak gunung itu, di antara angin dan awan, terasa seperti sesuatu yang akan Aryo ingat seumur hidupnya. Tapi kemudian ia merasakan angin berubah. Ia menoleh ke barat. Awan itu, yang dari tadi ia pantau, yang bergerak terlalu cepat, turun. Sekarang. Yo. Baru 5 menit. Bagas. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, Aryo benar-benar meninggikan suaranya. 5 menit kita punya. Kalau tidak mulai turun dalam 5 menit, kita tidak akan bisa turun dengan mudah. Bagas melihat ke arah awan itu. Dan kali ini, Bagas tidak membantah. Oke. Kita turun. Mereka turun. Cepat. Terlalu cepat untuk ukuran Rena dengan sneakers lecetnya.
Tapi tidak ada pilihan. Dan awan itu lebih cepat. Bab 10. Badai di atas suatu gedung. Pukul 8.40. Kabut datang pertama. Tebal. Dalam hitungan menit, jarak pandang dari 15 meter menjadi 3 meter. Pegang tali. Jangan lepas satu sama lain, teriak Aryo. Ia mengeluarkan tali webbing dari ransel, selalu dibawa, meski tidak selalu dibutuhkan, dan mengikatkan ke pergelangan tangan masing-masing. 5 orang. 1 tali. Jarak 1 meter antara masing-masing. Angin datang kemudian. Bukan angin biasa, angin yang punya berat, yang punya maksud, yang mendorong dari arah yang terus berganti. Dan kemudian hujan. Bukan hujan rintik. Hujan gunung yang datang horizontal, yang membuat muka sakit seperti ditampar pasir, yang membuat jalur dalam hitungan menit berubah menjadi sungai kecil yang coklat dan licin. Aryo. Kemana? Teriak Bagas dari belakang. Ikuti aku. Jangan berhenti. Rena terpeleset. Hampir jatuh, ditahan oleh tali yang menghubungkannya ke Bagas, ditahan oleh Bagas yang langsung menariknya. Ren, kamu oke? Oke. Tapi suaranya goyah. Dion jatuh lutut. Bangkit lagi. Kameranya terbentur batu. Ia tidak peduli. Pukul 9.10. Mereka tiba lagi di Watu Gedong. Dan batu itu, di tengah badai, di tengah hujan dan angin dan kabut, terasa berbeda dari tadi pagi. Lebih besar. Lebih gelap. Aura yang tadi bisa dirasakan samar, sekarang terasa sangat nyata. Aryo berdiri di depannya. Kita berteduh di sisi batu, teriak Aryo mengatasi suara angin. 5 menit. Sampai anginnya sedikit turun. Mereka berlindung di sisi lewat batu itu. Sedikit lebih tenang. Angin tidak langsung menghantam di sini. Rena meringkuk dengan lututnya ke dada, gigi gemeletup. Bagas melepas jaketnya, sudah basah juga, tapi memberikannya ke Rena. Dion duduk dengan muka pucat, menatap ke depan. Mita duduk di sebelah Aryo. Tangannya gemetar. Tapi matanya masih tenang. Kita akan turun, kata Aryo pelan. Hanya untuk Mita. Aku percaya kamu, jawab Mita. Dan di tengah badai itu, di sisi batu tua yang tak sudah berapa pendaki ia saksikan lewat, kalimat sederhana itu terasa seperti cahaya kecil di ruangan yang sangat gelap. Kemudian, dari balik badai, suara. Bukan suara angin. Bukan suara hujan. Suara seperti semalam, langkah kaki di atas daun kering, di tempat yang tidak ada jalurnya. Tapi kali ini suaranya lebih dekat. Jauh lebih dekat. Rena menekan wajahnya ke dada Bagas. Bagas sendiri sudah memeluk erat. Dion tidak bergerak sama sekali. Aryo berdiri. Aryo jangan, bisik Mita. Diam di sini, katanya. Ia berdiri dari sisi batu. Menatap ke arah suara itu datang. Kabut terlalu tebal. Tidak ada yang bisa dilihat. Tapi ia merasakan sesuatu yang menatap balik. Dari balik kabut, Aryo tidak bergerak. Tidak mundur. Ia hanya berdiri. Dan berbisik, cukup pelan untuk tidak didengar yang lain, cukup keras untuk didengar apapun yang ada di sana. Kami tidak mengganggu. Kami hanya numpang lewat. Dan kami akan pergi. Hening. Kemudian anginnya turun. Tidak sepenuhnya berhenti. Tapi turun. Suara langkah itu menjauh. Pelan. Teratur. Sama seperti semalam, dari kiri ke kanan. Dan kemudian tidak ada lagi. Aryo kembali ke kelompoknya. Kita jalan sekarang. Bagian keempat. Jalan pulang. Bab 11, yang hampir tidak kembali. Pukul 10.30. Jalur turun selalu lebih berbahaya dari jalur naik. Lutut menanggung lebih banyak beban. Jalur yang licin setelah hujan membuat setiap langkah menjadi pertaruhan kecil. Rena berjalan dengan caranya sendiri yang menyedihkan. Kaki lecet, sneakers sudah hampir copot di bagian sol kiri, tapi tidak bisa berhenti. Bagas berjalan tepat di belakangnya. Tangannya selalu siap menjangkau kalau Rena kehilangan keseimbangan. Di satu titik tanjakan terjal yang sekarang menjadi turunan licin,
Rena berdiri di atas tanah merah yang basah, kakinya terpeleset. Bagas menangkapnya dari belakang. Tapi momentum terlalu besar. Mereka berdua mulai meluncur. Aryo yang ada di paling depan berbalik secepat ia bisa. Ia menjangkau tangan Bagas. Menarik. Dengan seluruh tenaga yang masih ia punya. Mereka berhenti. 3 meter dari tepi yang tidak ada jalannya lagi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Rena menangis. Sungguhan. Tanpa ditahan. Maaf, katanya di antara isak tangis. Maaf, seharusnya aku dengar kalian dari awal, seharusnya aku pakai sepatu yang benar, maaf. Bagas memeluknya. Dan untuk pertama kalinya sejak Aryo mengenal Bagas, lelaki yang selalu punya jawaban untuk semua hal, yang selalu punya tawa untuk semua situasi, diam total. Bukan salah kamu, Ren, kata Bagas akhirnya. Suaranya berbeda. Lebih rendah. Lebih sungguhan. Salah aku. Aku yang tidak mau dengar Aryo dari awal. Aku yang seharusnya pastiin kamu siap beneran sebelum ngajak. Ia mengangkat kepala. Menatap Aryo. Terima kasih, Yo. Aryo mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Bab 12, kedua kalinya pos 1. Pukul 11.50. Pos 1. Mereka duduk. Semua orang basah, capek, beberapa terluka ringan. Dion menemukan goresan di lengannya yang tidak ia sadari kapan terjadi. Mita membantunya membersihkan dengan kapas dan alkohol dari kotak P3K kecil yang selalu ia bawa. Kamu selalu siap, kata Dion sambil meringis. Karena ada orang yang tidak pernah siap, jawab Mita. Dion tertawa kecil. Sakit di lengannya tapi ia tidak peduli. Aryo duduk terpisah sedikit, mencatat sesuatu di buku kecilnya yang selalu ada di saku jaket. Mita memperhatikannya. Kamu nulis apa? Rute. Yang tadi malam kita lewati secara tidak sengaja. Aku mau lapor ke pengelola. Mungkin ada cabang jalur yang tidak terdeteksi dan membingungkan pendaki. Kamu masih sempat-sempatnya. Kalau bukan kita yang catat, nanti ada yang tersesat lagi di sana. Mita menatapnya cukup lama. Dengan ekspresi yang tidak bisa sepenuhnya dibaca. Aryo. HM. Setelah ini, aku mau ngobrol banyak. Bukan soal gunung. Soal hal lain. Aryo berhenti menulis. Menoleh. Apa itu? Mita tersenyum kecil. Nanti. Di pos 1 itu, dalam keadaan basah dan lelah, mereka makan siang dari bekal yang tersisa. Roti yang agak remuk, coklat yang setengah meleleh, air minum yang sudah hampir habis. Dan anehnya, makan siang yang paling tidak nyaman secara kondisi itu terasa seperti salah satu makan siang ternak yang pernah Aryo alami. Bagas yang menceritakan hal konyol soal ketika ia hampir salah tenda malam tadi. Dion yang mulai kembali mengeluarkan kamera, mengambil gambar mereka semua yang basah dan berantakan, dan tertawa sendiri melihat hasilnya. Rena, yang tadi menangis, sekarang tertawa melihat foto dirinya sendiri. Ya Allah, aku terlihat seperti orang yang baru keluar dari got. Tapi got yang ada di ketinggian 2000 meter, kata Dion. Lebih prestige. Tawa. Di tengah semua kelelahan dan ketakutan yang baru saja mereka lewati, ada tawa. Dan tawa itu terasa seperti obat yang paling tepat. Bab 13, turun ke dunia yang berbeda. Pukul 14.20. Mereka hampir tiba di base camp. Matahari sudah menembus awan yang tadi menggelap, cahayanya hangat, seperti sambutan. Jalanan tanah yang mereka naiki malam tadi sekarang terlihat jelas dalam cahaya sore. Biasa saja. Tidak menakutkan. Pohon-pohon yang malam tadi terasa punya wajah, sekarang hanya pohon. Aryo berjalan paling belakang, seperti biasa. Memastikan semua orang ada di depannya. Di satu titik, ia berhenti. Menoleh ke atas. Ke arah puncak yang sudah tidak terlihat dari sini. Tertutup pohon, tertutup awan yang masih menggelayut di sana. Ia berdiri sebentar. Diam. Terima kasih, bisiknya pelan. Kepada gunung itu. Kepada apapun yang menjaga jalur itu. Kepada sesuatu yang semalam ia minta izin dan diberi. Angin bergerak di antara daun-daun di sekitarnya. Seperti jawaban. Di base camp,
Bapak penjaga yang tadi malam menatap mereka dengan tatapan aneh itu masih ada. Duduk di tempat yang sama. Ketika Aryo datang terakhir, bapak itu mengangkat kepala, menatap Aryo, kemudian menghitung, 1, 2, 3, 4, 5, memastikan semua yang naik kembali turun. Dan sesuatu di wajahnya berubah. Sedikit. Hampir tidak terlihat kalau tidak diperhatikan. Seperti lega. 5-5-nya kembali, kata bapak itu pelan. Kepada dirinya sendiri lebih dari kepada siapapun. Aryo menghampirinya. Duduk di kursi kosong di sebelahnya. Pak sudah sering lihat rombongan yang tidak semua kembali? Bapak itu tidak langsung menjawab. Menatap ke depan. Sudah cukup banyak, katanya akhirnya. Gunung ini tidak jahat. Tapi dia juga tidak sabar dengan orang-orang yang tidak menghormatinya. Semalam ada sesuatu yang mengikuti kami. Ada selalu. Di gunung manapun. Bapak itu menoleh. Yang penting bukan apa yang mengikutimu. Yang penting, kamu tahu caranya bilang permisi. Aryo mengangguk pelan. Pak tadi malam seperti sudah tahu akan ada sesuatu. Bapak itu tersenyum kecil. Pertama kali sejak semalam Aryo melihatnya tersenyum. Aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma bisa merasakan, siapa yang naik dengan hati yang siap, dan siapa yang naik dengan hati yang penuh sombong. Ia berdiri, mengambil segelas air dari termos. Kamu yang satu, dari awal matamu tidak sama dengan temanmu yang besar itu. Kamu naik bukan untuk dirimu. Itu yang membuat gunung mengizinkanmu lewat. Ia menawarkan gelas itu ke Aryo. Aryo menerimanya. Meminumnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kamu sudah jaga teman-temanmu. Bagian kelima, sesudahnya. Bab 14, 1 minggu setelah. Seminggu setelah turun dari Arjuna. Kehidupan kembali seperti biasa. Kuliah. Kerjaan. Rutinitas yang selalu menenggelamkan ingatan-ingatan besar ke dalam lapisan keseharian yang tebal. Bagas tidak banyak cerita soal pendakian itu ke teman-temannya. Lain dari biasanya dia yang paling bersemangat pamer cerita ke semua orang. Tapi kali ini, setiap kali ada yang bertanya, jawabannya singkat. Seru. Tapi, ada beberapa hal yang gak bisa diceritain. Rena membeli sepatu gunung yang proper. Warna hijau tua. Masih baru di kotak, belum dipakai, tapi sudah disiapkan. Dion mengupload foto-foto puncak. Indah. Mendapat banyak likes. Tapi tidak ada yang tahu bahwa sebagian besar fotage perjalanan itu dihapus sebelum pernah dilihat siapapun. Dan Dion tidak berniat menjelaskan kenapa. Aryo dan Mita bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampus, 7 hari setelah turun. Mita datang lebih dulu. Sudah memesan 2 kopi. Sudah menunggu. Aryo duduk di hadapannya. Kata kamu mau ngobrol. Bukan soal gunung. Mita tersenyum. Ingat. Soal apa? Soal kamu, sebetulnya. Aryo mengerutkan alis sedikit. Kenapa setiap pendakian kamu selalu pulang sendirian? Tanya Mita. Aryo diam sebentar. Karena belum ada yang mau diajak pulang bersama. Mita menatapnya. Sekarang ada. Keheningan di antara 2 cangkir kopi yang mengepul. Keheningan yang tidak canggung. Keheningan yang hangat. Seperti keheningan di bawah shelter pos 2 malam itu, ketika tangan Mita bergerak sedikit ke arahnya dan tidak sampai menyentuh. Jadi, kata Aryo akhirnya. Jadi, Mita mengangkat cangkir kopinya. Aryo mengangkat miliknya juga. Ke gunung berikutnya? Ke gunung berikutnya. Mereka meneguk kopi mereka. Dan di luar kafe kecil itu, hujan mulai turun. Hujan kota yang berbeda dari hujan gunung. Lebih hangat, lebih ramai, lebih penuh dengan suara kehidupan sehari-hari. Tapi bagi Aryo, momen itu, kafe kecil, 2 cangkir kopi, hujan di luar, Mita di seberang meja, terasa lebih puncak dari puncak gunung manapun yang pernah ia tapaki. Bagian terakhir, yang tidak pernah diceritakan. Bab 15, catatan yang ditemukan. 3 tahun kemudian. Aryo dan Mita menikah pada bulan April. Sederhana.
Di sebuah gedung kecil yang didekorasi dengan foto-foto perjalanan mereka bersama, sudah 11 gunung setelah Arjuna. Di antara tamu undangan, Bagas datang bersama Rena, yang sekarang benar-benar pendaki sejati dengan sepatu gunung koleksinya yang sudah 8 pasang. Dion datang dengan kamera barunya, mengabadikan setiap momen dengan mata yang sudah lebih bijak dari dulu. Setelah resepsi, ketika tamu sudah pulang dan ruangan sudah lengang, Bagas menghampiri Aryo, menyerahkan sebuah amplop. Apa ini? Bukan nanti. Bukan sekarang. Aryo menyimpan amplop itu. Malam itu, ketika Aryo dan Mita sudah di kamar hotel, Aryo membuka amplop itu. Di dalamnya, selembar kertas. Tulisan tangan Bagas, yang agak berantakan seperti orangnya. Yo, aku tidak pernah bilang ini sebelumnya karena aku terlalu bangga. Tapi malam itu di gunung, waktu kamu menangkap aku dan Rena sebelum kami jatuh, aku sempat lihat ke bawah. Ke tempat kami hampir meluncur. Dan yang aku lihat bukan jurang. Entah aku yang halusinasi karena takut. Entah mataku yang salah lihat. Tapi aku melihat sesuatu di bawah sana, berdiri, menatap ke atas ke arah kami, dengan kepala yang miring seperti yang Dion lihat di fotogenya. Menunggu. Dan ketika kamu menarik kami kembali, aku melihatnya pergi. Aku tidak pernah bilang ini ke siapapun. Bahkan Rena tidak tahu. Tapi aku mau kamu tahu, bahwa yang kamu lakukan malam itu bukan cuma menyelamatkan fisik kami. Dan aku berhutang hidupku kepadamu. Selamat menikah, Yo. Jaga Mita baik-baik. Karena orang seperti kamu memang layak dapat orang seperti dia. Bagas. Aryo meletakkan kertas itu. Mita yang sudah ada di sebelahnya, membaca dengan kepala menumpang di bahunya. Diam. Kamu tahu? Tanya Aryo. Aku curiga, jawab Mita pelan. Tapi aku tidak mau bilang supaya yang lain tidak tambah takut. Mereka diam bersama. Di luar jendela kamar hotel, kota berkilap dengan lampu-lampu malam. Jauh, sangat jauh di horizon timur, siluet gelap pegunungan terlihat samar. Arjuna, mungkin. Atau Welirang. Atau keduanya, menyatu dalam gelap. Aryo. HM. Berjanji padaku satu hal. Apa? Mita menatapnya. Serius. Tapi dengan kelembutan yang selalu ada di matanya. Gunung berikutnya, ajak aku ke yang tidak ada malamnya. Yang Sunrise, langsung turun sore. Aku belum siap malam lagi di atas. Aryo tertawa. Sungguhan. Penuh. Deal? Mita tersenyum. Menyandarkan kepalanya kembali di bahu Aryo. Dan mereka duduk seperti itu, malam pernikahan mereka, di kamar hotel kecil, memandang siluet gunung-gunung di kejauhan, sampai keduanya tertidur. Epilog, nama di papan kayu. 5 tahun setelah pendakian itu. Di basecamp Tretes, ada papan kayu kecil yang ditempel bapak penjaga di sudut shelter pendaftaran, inisiatif pribadi, bukan dari pengelola resmi. Di papan itu, ada nama-nama. Beberapa nama dengan foto kecil. Nama-nama pendaki yang pernah naik dari basecamp ini dan tidak kembali dengan lengkap. Ada yang jatuh, ada yang tersesat, ada yang sebabnya tidak pernah jelas. Bapak penjaga menambah nama ke papan itu setiap kali ada yang perlu ditambahkan. Dan mencoret nama, bukan sungguhan, tapi memberikan tanda kecil berbentuk bintang di sebelah nama, setiap kali seseorang yang hampir masuk ke daftar itu berhasil pulang. Di tanggal yang sama dengan pendakian Aryo dan rombongannya. Ada tanda bintang kecil di sebelah nama yang tidak pernah terisi. 5 bintang. Untuk 5 orang. Bapak itu tidak pernah menjelaskan sistem ini kepada siapapun. Tapi setiap malam, sebelum ia menutup loket dan pulang ke rumah kecilnya di belakang basecamp, ia selalu berdiri di depan papan itu sebentar. Menatap nama-nama yang ada. Dan nama-nama yang tidak ada. Dan berbisik sesuatu yang tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali gunung itu sendiri. Keesokan paginya, pendaki baru berdatangan. Dan papan pendaftaran kembali terbuka. Dan gunung itu kembali menunggu. Seperti selalu. Seperti akan selalu. Gunung tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita yang mendakinya, pulang dengan sesuatu yang tidak kita bawa saat naik, atau tidak pulang sama sekali. Tidak ada di antara keduanya. Tamat. Untuk semua pendaki yang pernah berdiri di puncak dan merasakan bahwa ada sesuatu di sana yang lebih besar dari sekedar ketinggian,
kisah ini untuk kalian. Dan untuk nama-nama yang ada di papan kayu di basecamp manapun, semoga tenang di sana. Saya Bang Only, host terbaru di channel 7 Sudut pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.